Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aturan pelafalan bunyi. Oke. Nah, kalau dalam bahasa Arab atau ketika kita membaca Al-Quran, itu kan di situ kita harus memperhatikan hukum-hukum bacaannya, ya kan? Atau kita bisa namakan itu tajwid. Jadi kita membaca Al-Quran itu harus dengan tajwid yang betul. Nah, dalam bahasa Korea pun sama. Kita bisa menyebutkannya ini tajwid bahasa Korea gitu ya. Jadi aturan pelafalan bunyi. Yang pertama di sini, bila ada huruf konsonan di akhir bertemu dengan vokal, maka konsonan tersebut berubah menjadi bunyi awal. Maksudnya, bentar, ya, bila ada huruf konsonan di akhir bertemu dengan vokal, di sini ada contoh ya, mal, ada konsonan di akhir real. Real kalau terakhir itu bunyinya harusnya kan L, ya kan? Kemudian bertemu dengan vokal, nah di sini ada vokal I. Maka konsonan tersebut berubah menjadi bunyi awal. Jadi realnya ini berubah menjadi bunyi awal. Makanya dibacanya bukan mal-i, tapi ma-ri. Ini hanya bacaannya saja ya. Untuk tulisannya tetap yang ini. Kita nggak boleh merubah tulisannya, kita hanya bisa merubah bunyinya saja. Kemudian, contoh yang kedua, di sini ada kata ot-i, ya. Ada siot di akhir, harusnya kan bunyinya T, tapi ketemu vokal, dia menjadi bunyi awal. Makanya bukan oti, tapi menjadi oshi. Selanjutnya, di sini ada kata bab-i, dibacanya menjadi babi, karena biep di akhir, kalau ketemu vokal, dia harus menjadi bunyi awal. Terus contoh yang berikutnya adalah ul-o. Tulisannya ul-o, tapi ada real ketemu vokal, maka realnya menjadi bunyi awal, menjadi uro. Uro. Terus mukko, dibaca menjadi mukko. Kalau sanggiok itu sama ya, untuk bunyi awal, bunyi tengah, bunyi akhir kan semuanya kak. Jadi ini kayak nggak mempengaruhi ya. Tapi kalau yang ini kelihatan jelas banget perbedaannya. Bukan mal-i, tapi mari. Ot-i, tapi oshi. Bukan bab-i, tapi babi. Bukan ulo, tapi uro. Karena di sini ada aturan, bila ada huruf konsonan di akhir ketemu vokal, maka konsonannya menjadi bunyi awal. Oke, untuk aturan selanjutnya, yang kedua di sini ada, bila ada huruf konsonan akhir ganda, ingat, konsonan akhir ganda bukan konsonan rangkap. Bertemu dengan vokal, maka kedua hurufnya berbunyi. Loh, kok kedua hurufnya berbunyi? Nah, kalau memang kalau misal dia konsonan akhir ganda nggak ketemu vokal, dia hanya bunyi salah satu. Makanya di sini disebutkan kalau ketemu vokal, kedua hurufnya berbunyi. Untuk huruf depannya menjadi bunyi akhir, huruf belakangnya menjadi bunyi awal. Oke, kita ke contoh. Nah, sebelum kita ke contoh, oke, di sini ada beberapa konsonan-konsonan akhir ganda. Jadi kita nggak bisa membuat konsonan akhir ganda sendiri. Jadi udah ada dari sananya. Sudah ada, misal yang pertama di sini ada real giok, ya, real giok. Itu bukan dibaca keduanya, tapi salah satu saja. Itu dibacanya bunyinya yang k-nya, realnya nggak bunyi. Jadi kalau ada konsonan akhir ganda real giok, tidak ketemu vokal, bunyinya k-nya. Contoh di sini ada kata ik. Nah, ini bunyinya itu ik, bukan il atau bukan ilek gitu ya, tapi ik, artinya membaca. Terus konsonan akhir ganda yang kedua ada real giep.
real biap itu bisa dibunyikan L-nya, ada yang dibunyikan P-nya. Itu pun nggak boleh sembarangan. Kenapa ada L, ada P? Udah deh, aku terserah saja. Misal saya mau bunyikan L-nya saja, atau saya mau bunyikan P-nya saja. Nggak bisa ya. Jadi ada beberapa kosakata yang harus dibunyikan L-nya, ada yang dibunyikan P-nya. Kita contoh untuk yang bunyi L-nya dulu. Di sini ada kata yodol. Nah, di sini kan ada real biap. Ya, ini real biap dibaca L-nya menjadi yodol, artinya 8. Nanti kalau ada bilangan untuk bilangannya kan ada ya, hana dul set ne dasot dasot ilkop yodol gitu kan. Bunyinya yodol bukan yodop, apalagi yodolep bukan ya. Kemudian contoh yang dibunyikan P-nya di sini ada kata cap, bukan cal atau calep, tapi bunyinya cap, P-nya yang bunyi. Artinya pendek. Terus ada real hit. Real hit dibunyikan L-nya. Contohnya kata shil, tidak mau. Terus real miem. Ya, ini dibunyikan M-nya, bukan real-nya. Contoh di sini ada kata jom, bukan jol atau jolem kan ya. Artinya muda. Terus nian jiat. Nah, ketika ada kata konsonan akhir ganda nian jiat dibunyikan N, bukan J-nya. Contoh ada kata an, artinya duduk, bukan anj atau at, bukan ya, tapi an. Contoh lagi ada nian hiat. Nian hiat juga dibunyikan N-nya. Contohnya ada kata man, bukan maneh, tapi man, artinya banyak. Terus biap siat dibunyikan P-nya. Contoh kata gap, bukan gapet atau kapes atau gat, tapi gap, artinya harga. Jadi ini adalah bunyi-bunyi akhiran konsonan ganda. Kalau dia nggak ketemu vokal tapi ya catatannya, dia hanya bunyi salah satu saja. Nah, untuk rumus aturan pelafalan yang tadi itu, kan bila ada huruf konsonan akhir ganda bertemu dengan vokal, kedua hurufnya berbunyi. Kalau dia yang depan bunyi akhir, kalau dia yang belakang bunyi awal. Contoh yang pertama ada kata gap. Tadi kan biap-siat bunyi P-nya, dibacanya gap. Namun ketika dia ketemu dengan vokal, itu dibacanya kedua hurufnya berbunyi, ya kan? Kedua hurufnya berbunyi. Untuk huruf depan berarti ini, biap. Huruf depan menjadi bunyi akhir. Terus huruf belakangnya berarti siatnya ini. Nah, siatnya menjadi bunyi awal. Berarti dibacanya menjadi gap, si. Seperti itu. Jadi yang depan bunyi akhir, P ya. Terus yang belakang ini berarti siatnya menjadi bunyi awal. Bunyi awalnya siat ya S. Tetap S. Makanya dibacanya menjadi kapsi. Contoh yang kedua. Di sini ada an. Tadi sudah ada contoh ya. An. Nian jiat dibunyi N-nya. Menjadi an. Tapi ketika dia ketemu dengan vokal, di sini ada vokal A. Makanya kedua hurufnya berbunyi. Bunyi awal, huruf depan menjadi bunyi akhir. An. Terus huruf belakangnya menjadi bunyi awal. Bunyi awalnya jiat adalah J. Makanya dibacanya menjadi anjayo. Artinya duduk. Terus contoh yang ketiga di sini ada kata ik. Tadi juga sudah contoh ya di sini. Ada contoh ik. Namun ketika dia ketemu dengan vokal, kedua hurufnya berbunyi. Huruf depan bunyi akhir, berarti dibaca il. Huruf belakang giok menjadi bunyi awal.
dibaca G menjadi ilkoyo. Ini untuk konsonan akhir ganda, bukan konsonan rangkap. Kalau rangkap kan kedua huruf konsonannya itu sama. Kalau ini berbeda. Jadi kalau nggak ketemu vokal, dia bunyi salah satu, tapi setelah ketemu dengan vokal, kedua hurufnya berbunyi. Gitu. Jadi kalau misal untuk awal-awal nggak langsung hafal, nggak masalah ya. Jadi kita nanti kan sambil jalan gitu loh. Nanti ketika ketemu dengan kata itu, terus kalian lupa cara membacanya, loh ini bunyinya yang mana ya? Biepnya atau sietnya? Ninnya atau jitnya? Nanti kan kita dikasih tahu lagi. Kalau lupa, diingatkan gitu. Jadi kalau untuk aturan pelafalan bunyi ini, kalian itu nggak perlu langsung hafal gitu ya. Kalau kalian langsung hafalin, ini kan ada 15 gitu ya. Kalian pasti nanti malah jadi pusing sendiri. Aduh, maksudnya gimana ini? Jadi nggak perlu kalian langsung hafalkan, tapi nanti sering-sering latihan membaca. Nah, di situ kalian bisa otomatis lancar gitu ya. Otomatis ingat sendiri kayak gitu. Karena sering diulang. Sesuatu yang sering diulang-ulang kan nanti lama-lama kita sudah terbiasa. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Nah, ini hukum bacaan sama persis dengan bacaan Al-Quran, bahasa Arab ya, tajwid Al-Quran. Di sini, bila ada biab, ya, biab bertemu dengan nian, biab ketemu nian, maka berubah bunyi menjadi niem atau Jadi biabnya berubah jadi ya kan? Kalau dalam bahasa Arab kan sama. Jika ada nun mati ketemu ba, nun mati atau tanwin ketemu ba, dibaca iklab, ya kan? Min ba di dibacanya menjadi mim ba di, kayak gitu kan, sama saja ya. Ini juga sama. Ada nian sama kayak nun ya kan? Biab sama kayak ba. Tuh, bila ada biab ketemu dengan nian, maka bunyinya berubah bunyi menjadi contoh ya. Ini nanti kalian sering banget ketemu pasti. Karena bahasa Korea kan kalau bahasa formal kan itu ada imnida, senida, kayak gitu kan. Nanti sering ketemu biab, ketemu nian gitu. Contoh yang pertama di sini ada kata ibnida, tulisannya. Tulisannya adalah ibnida tapi dibacanya imnida. Loh kok imnida lah? Tadi kan rumusnya gini, biab ketemu nian maka berubah menjadi makanya bukan ibnida lagi, tapi imnida. Terus, yang kedua, di sini ada kata kongbu hapnida. Tulisannya kongbu hapnida. Dibacanya menjadi kongbu hamnida. Kemudian, contoh lagi, matsemnida. Tulisannya matsepnida, tapi dibacanya matsemnida. Sama ya kayak tulisan, kalian sering udah tahu lah ya kalau terima kasih dalam bahasa Korea itu kan kamsa hamnida. Ya kan kita menyebutkannya kan kamsa hamnida, bukan kamsa hamnida. Tapi tulisannya itu dia kamsa hamnida. Ini hanya tulisannya saja, tapi cara membacanya ya kamsa hamnida. Nggak ada orang membunyikan kamsahamnida. Jonan. Misal, J Irman, Siti Robingatun Ibnida, bukan ya? Jonan, Hanggu Korol Kongbu Hapnida, bukan, tapi dia berubah menjadi Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Bila ada giok bertemu dengan nian atau miem, ingat ya, giok bertemu dengan nian atau miem, maka berubah bunyi menjadi iyeng atau eng.
Ingat ya, kalau ada giok ketemu dengan nian atau mie, maka berubah bunyi menjadi eng atau iyeng. Kita ke contoh. Yang pertama, ada kata Hanguk. Tulisannya Hanguk, tapi dibacanya Hangguk. Ya, nian giok menjadi Hangguk, tapi tulisannya tetap ini. Nanti kalau kalian merubah tulisannya, nanti jadi artinya pun lain. Makanya kita nggak boleh merubah tulisan, kita hanya boleh merubah bunyi. Terus contoh yang kedua, kalau tadi nian giok, di sini kan ada dan sebaliknya. Berarti bisa nian ketemu giok ketemu nian, atau nian yang ketemu giok. Contoh tadi Hanguk, nian giok. Contoh yang kedua ada Jaknyon, tulisannya Jaknyon, tapi dibacanya menjadi Jangnyon. Terus, contoh yang ketiga ada Bakmulguan. Tulisannya Bakmulguan, tapi ada giok, ketemu dengan miem, dibacanya menjadi eng, makanya menjadi Bangmulguan. Gitu. Ingat, kalau ada giok ketemu nian, berubah menjadi eng. Kita lanjutkan lagi. Bila ada real di akhir bertemu dengan real lagi, maka berubah bunyi menjadi el. Contoh, di situ ada kata pal. Akhiran real, ya, real di akhir, ketemu dengan real lagi, ketemu dengan rayo. Ini dibacanya bukan pal rayo, tapi dibacanya palayo. Palayo. Terus contoh lagi ada kata mol rayo. Bukan mol rayo lagi, ada real ketemu real menjadi el, maka dibacanya menjadi mol layo. Molayo, mola. Kadang kalau yang nonton drama itu kan sering ya, molayo, arasoyo. Nah, kata molayo. Ini tulisannya mol rayo. Terus contoh lagi ada eskalator ya. Bahasa Koreanya itu eskolreito tulisannya, tapi dibacanya menjadi eskolreito. Eskolreito. Eskolreito, bukan eskolreito. Ya, jika ada real ketemu real, nanti juga kalian sering ketemu ini ya. Real ketemu real, ingat dibacanya menjadi el. Oke, kita contoh aturan yang berikutnya. Masih tentang el ya. Tapi untuk kali ini adalah bila ada real bertemu dengan nian, maka berubah bunyi menjadi el juga, dan sebaliknya. Kalau dan sebaliknya, berarti bisa real yang di depan ketemu nian, atau nian yang di depan ketemu dengan real. Contoh ya, ada kata sol, nal. Ada real ketemu nian. Dibaca menjadi el. Bacanya berarti menjadi sol, lal, bukan sol, nal lagi. Sol, lal. Terus, ada sin, rang. Sinrang, bukan sinrang lagi, ada nian ketemu real. Nian ketemu real. Maka dibacanya menjadi silang. Terus contoh lagi ada nanro, itu tulisannya. Nanro, ada nian bertemu real, maka menjadi el. Jadi kata nanro ini dibunyikannya menjadi nalo. Jadi untuk yang berubah bunyi menjadi el ada dua ya. Yang pertama tadi real ketemu real.
Yang kedua ada real ketemu nian, sama-sama dibaca menjadi el. Oke, kita ke selanjutnya nomor 7. Bila konsonan akhir hiyat, ingat hiyat di akhir. Ada hiyat tapi letaknya di akhir. Bertemu dengan vokal, maka hiyatnya tidak terbaca. Jadi hiyatnya seolah-olah nggak ada gitu. Kalau ada hiyat, ketemu hiyat di akhir ya, ketemu vokal. Contoh di sini ada kata jo, ayo, dibacanya menjadi joayo. Jangan diubah tulisannya tetap ini. Hanya diubah bunyinya saja. Joayo. Terus, ini kan ada hiyat di akhir. Contoh yang kedua ada man, ayo. Dibacanya menjadi manayo. Jadi hiyatnya kan seolah-olah itu nggak ada gitu loh. Tapi tulisannya tetap ada, di tulisan tetap ada. Untuk di bunyinya dia itu tidak terbaca. Terus, sil, oyo. Dibaca menjadi siroyo. Kenapa kok ini bukan siloyo lah? Ada real ketemu vokal. Konsonan di akhir ketemu vokal. Realnya menjadi bunyi awal. Tadi rumus aturan yang pertama ya kan? Siroyo. Ingat, bila ada konsonan akhir hiyat bertemu dengan vokal, maka hiyatnya tidak terbaca. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 8. Bila ada konsonan hiyat bertemu dengan nian, real, niem, iyeng, maka hiyat tidak terbaca dengan jelas atau hilang. Sama mirip dengan tadi ya, kalau tadi tidak terbaca, ini juga hampir tidak terbaca. Juga bahkan malah kadang dihilangkan langsung gitu loh. Contoh, ini nggak harus hiyat di akhir ya. Kalau tadi kan hiyat yang di akhir. Di sini ada hiyat ketemu nian atau nian ketemu hiyat. Contoh, kata anheng. Ya, di sini ada nian, nih, nian ketemu dengan hiyat. Ini ada hiyat. Dibacanya bukan anheng, tapi menjadi eneng. Artinya bang. Eneng. Terus, contoh lagi, kata malheo. Ini ada real ketemu hiyat. Ya, ada ketemu real nih. Ada juga. Dibacanya menjadi mareo. Bukan malheo lagi, tapi mareo. Terus, sekarang iyeng ya. Hiyat ketemu iyeng. Gonghang. Tulisannya gonghang, tapi dibacanya menjadi gongang. Terus, jo simhi. Ini sekarang ketemu miem. Jo simhi. Dibacanya menjadi josimi. Gitu. Jadi hiyatnya tidak terbaca jelas atau bahkan dihilangkan. Jika ada hiyat ketemu nian, real, niem, dan iyeng. Oke, kita lanjut ke selanjutnya nomor 9. Bila ada konsonan hiyat ketemu dengan jiat, giok, diket, piep. 4 huruf ini ya. Giok, jiat, giok, diket, dan piep. Maka kalau dia jiat berubah menjadi ciat. Kalau dia giok berubah menjadi kiok. Kalau dia diket berubah menjadi tiat. Kalau dia biak berubah menjadi piep. Berubah bunyinya maksudnya ya. Jadi kalau ada hiyat ketemu dengan 4 huruf ini, berubah menjadi ini. Yang 4 huruf itu loh yang ada CH, CHT, KH, KHK, TH, THT, PH, PHP yang itu. Contoh, di sini ada kata jo, jiman. Ada hiyat,
ketemu jiat. Ingat, kalau hiat ketemu dengan jiat. Nah, jika ketemu jiat berubah menjadi ciat. Makanya dibacanya menjadi jo ciman. Ya, kalau hanggalnya berarti tulisannya menjadi jo ci. Ya, dia akan berubah menjadi ciat, menjadi jo ciman. Tapi tulisan aslinya tetap yang jo ciman. Terus, back hua jom. Di situ ada kiok ketemu hiat. Kalau kiok berarti berubah menjadi kiok. Contohnya kata back hua jom itu dibunyikannya menjadi kwa. Menjadi kwa jom. Terus noda ada diket ketemu hiat. Kalau diket berarti berubah menjadi tiat. Makanya kalau itu bisa dibunyikan menjadi nota. Nota. Ya kan, kalau diket ya di sini ada diket jadi tiat. Nota menjadi nota. Kemudian tidak ada biap ketemu hiat. Kalau biap berarti menjadi piap. Makanya bunyinya menjadi da pa. Tidak pada. Tidak pada. Itu untuk nomor 9. Bila ada hiat ketemu dengan 4 huruf ini berubah menjadi kalau jiat jadi CH, kalau kiok jadi KH, kalau diket menjadi TH, kalau biap menjadi PH. Oke, kita lanjutkan lagi nomor 10. Bila ada konsonan akhir ing, ingat, bertemu dengan real, maka berubah bunyi menjadi nien atau en. Jadi realnya yang berubah menjadi nien. Contoh. Dong, rio. Ini kan ada ing, ketemu real. Ing, ketemu real. Maka realnya berubah menjadi an, menjadi tongyo. Terus jong rihada, ada ing ketemu real lagi. Jong rihada dibacanya menjadi jong nihada. Jong ryujang dibacanya menjadi jong nyujang. Jadi realnya yang berubah menjadi n. Dongryo menjadi dongnyo, jongrihada menjadi jongnihada, jongryujang menjadi jongnyujang. Oke, kita ke berikutnya lagi. Nomor 11. Bila ada konsonan miem bertemu real, tadi iyeng ketemu real, sekarang miem ketemu real. Hukum bacaannya sama ini ya, sama-sama berubah menjadi an. Contohnya, kata ryoshu. Kan ada miem ketemu real, menjadi an. Maka realnya menjadi an, nyoshu. Bukan ryoshu, tapi nyo. Terus riok, ada miem ketemu real menjadi an. Dibacanya menjadi nyok, bukan riok, tapi nyok. Jadi yang berubah menjadi n untuk real ya, berubah menjadi n itu kalau dia ketemu iyang dan ketemu miem. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 12. Bila ada konsonan akhir di ciat, siat, tiat, ciat, sang siat, ini semuanya itu bunyi akhirnya adalah bunyinya T. Ya.
DDT, JJT, SST, THTHT, CHCHT, SST itu kan bertemu dengan nion, maka berubah bunyi menjadi N lagi. Contoh, di sini ada kata nen. Jadi diketnya itu dia kayak nggak bunyi gitu loh, diubah menjadi N. Nen, kan ada diket, ketemu nion. Ini diket, ketemu nion. Maka dibacanya menjadi denen, begitu. Denen, bukan detnen lagi. Kemudian, contoh lagi ada kata matnen. Ya, the jiat, ini jiat. Ketemu dengan nian, maka berubah menjadi n. Majnen bukan. Matnen juga bukan, tapi menjadi manen. Terus, sangsiat sekarang, ini ada sangsiat juga. Contoh kata itnen, ini sering banget ya, masih pada membunyikannya itu yang sudah lama-lama gitu ya. Dia itu masih membunyikannya tetap isnen, isnen, isnen gitu loh. Isnen, padahal harusnya kan menjadi n, bukan. Kalaupun dia mau dibunyikan sangsiatnya, juga kan bunyinya bukan s. Sangsiat di akhir kan bunyinya t ya. Tapi mereka itu kayak udah apa namanya ya, udah lemes banget gitu. Kalau ada isnen dibacanya tetap isnen. Padahal harusnya kalau misal nggak sesuai rumus ini, harusnya kan itnen, bukan isnen juga. Tapi harusnya yang lebih tepat lagi dibacanya menjadi inen. Gitu. Ya, kalau ada huruf-huruf konsonan di akhir yang bunyinya T itu, jika ketemu dengan nian, maka dia dibunyikan menjadi nian juga. Detnen jadi denen. Matnen jadi manen. Itnen jadi inen. Gitu. Oke. Sebentar. Kemudian yang ke-13 ya. Bila ada huruf giok, diket, iep, siat, jiet. 5 huruf ya. 5 huruf bertemu dengan salah satu huruf tersebut. Nih, ketemu dengan salah satu huruf tersebut. Jadi 5 huruf ini ketemu dengan salah satu 5 huruf ini juga. Misal ada giok ketemu siat, atau jiet ketemu diket, atau diket ketemu biet. Pokoknya di 5 huruf ini aja ketemunya. Maka huruf belakangnya, ini huruf belakangnya dibaca rangkap. Ya, kalau kita lihat ini, dari kelima huruf ini kan huruf-huruf yang bisa menjadi rangkap, ya enggak? Ada giok, kan ada sang giok, diket sang diket, biep sang biep, siet sang siet, dan jiet sang jiet. Jadi kalau ada 5 huruf ini ketemu dengan salah satu 5 huruf ini juga, maka huruf belakangnya dibaca rangkap. Ingat nih, ada giok jadi sang giok, diket menjadi sang diket, biep menjadi sang biep, siet menjadi sang siet, dan jiet menjadi sang jiet. Contoh, maksudnya gimana? Ya, kita ke contoh langsung ya. Di sini ada kata sikdang, ya kan? Tulisannya sikdang. Tapi karena ada giok ketemu diket, ini kan di salah satu 5 huruf ini ada giok ketemu diket. Maka huruf belakangnya, jadi berarti diketnya ini huruf belakangnya, diketnya, dia harus dibaca rangkap. Makanya kata sikdang dibacanya menjadi siktang. Ya. Siktang. Bukan sikdang lagi, tapi siktang. Iya, artinya restoran ya. Berarti nanti kalian mungkin sering menggunakan aturan pelafalan ini. Giok ketemu diket, siktang. Kata restoran, otomatis kan itu kayak ya, sering digunakan dalam bahasa sehari-hari gitu. Kemudian, ada giok ketemu jiet sekarang. Gitu ya. Ada giok ketemu jiet. Maka yang belakang menjadi rangkap. Di sini ada kata mekju. Kan ada giok ketemu jiet. Mekju. Maka yang belakangnya ini berarti jietnya dibaca rangkap menjadi mekju. Contoh yang ketiga ada japji. Sekarang diap ketemu jiet juga.
Nah, jiatnya kan yang di belakang, makanya jiatnya yang rangkap menjadi japci. Ingat, 5 huruf yang bisa dirangkapkan itu kalau ketemu dengan salah satu 5 huruf juga itu, maka yang belakangnya dibaca jadi rangkap. Sikdang menjadi siktang, mekju menjadi mekju, japji menjadi japji. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang ke-14, bila ada konsonan akhir tiet, ya, tiet di akhir, tiet sebagai akhiran, ketemu dengan vokal i. Di sini disebutkan ketemu dengan vokal i. Berarti kalau ketemu dengan vokal yang lain, nggak ada perubahan. Maka berubah bunyinya menjadi ciet. Ingat, tiet di akhir berubah ketemu dengan vokal i, maka berubah bunyi menjadi ciet. Hanya ketika dia ketemu vokal i saja. Ketemu vokal a, berarti tetap jadi th, jadi tiet. Ketemu vokal u, berarti dia tetap menjadi tiet juga. Hanya kalau ketemu i menjadi ciet. Contoh ya, di sini ada kata kati. Tulisannya kati, tapi ada tiet ketemu i. Tietnya menjadi ciet, dibaca menjadi kaci. Terus, put i. Ada tiet ketemu i lagi, menjadi guci. Terus, pati. Ada tiet ketemu i menjadi ciet, dibaca jadi paci. Kalau ini juga masih sering pada keliru juga. Karena mungkin agak lupa gitu ya aturannya. Oh, kalau tiet ketemu i, itu dia menjadi ciet. Tapi misal contoh saya mau menuliskan dia yang ketemu dengan vokal a, misalnya. Misal, katayo. Ini tetap menjadi tiet. Katayo, bukan kacayo, tapi katayo. Hanya ketemu i saja dia berubah menjadi ciet. Oke, ini dikit ya. Terus selanjutnya ke-15. Nah, ini terakhir ya, aturan pelafalan. Sebetulnya sih masih ada lagi. Cuma saya menyebutkan saya menjelaskan yang di sini itu yang kira-kira itu sering banget kalian temui nanti ketika sudah masuk ke bab-bab selanjutnya gitu ya. Jadi untuk misal kalau nanti ketemu lagi dengan yang belum disebutkan di sini, kita bisa bahas ketika ketemu, gitu ya. Jadi sementara ini ada 15. 15 juga udah cukup banyak ya kan? Tajwid 15 itu sudah banyak sekali. Oke, kita berarti lanjut ke 15. Untuk vokal ei. Nah, ini khusus untuk vokal ei. Vokal ei itu ada dibunyikan bisa menjadi 3 bunyi, ya. Vokal ei dibaca ei. Ingat, ini tetap ei. Jika letaknya di awal kata. Ei tetap ei kalau letaknya di awal kata. Contoh, di sini ada kata eija. Tetap dibunyikan menjadi eija. Nih. Terus eisa. Tetap dibaca eisa. Karena letaknya di awal kata. Terus eimi. Tetap dibacanya ei. Karena letaknya di awal kata. Eimi. Itu vokal ei dibaca ei kalau letaknya di awal. Terus bunyi ei yang kedua, vokal ei dibaca i jika letaknya selain di awal. Berarti bisa di tengah ataupun di akhir. Kalau tadi di awal bunyinya ei, kalau letaknya selain di awal berarti di tengah atau di akhir, itu dibunyikannya menjadi i. Contoh, di sini ada kata pion ei jom. Tulisannya pion ei jom, tapi karena ada ei di tengah, bukan di awal kata, maka dia jadi i, dibunyikannya menjadi pion ni jom. Terus, contoh
Yang kedua, di sini ei-nya letaknya di akhir. Tetap dibaca menjadi i juga. Wei, tulisannya wei, tapi dibacanya menjadi wei. Gitu. Terus, bunyi yang ketiga, ya, vokal ei dibaca e. Ini e bunyinya jika digunakan sebagai kata ganti kepemilikan. Jadi, ei kalau dia menjadi kepemilikan, dia dibunyikannya menjadi e. Contoh, di sini ada kata aboji ei simbal. Simbal sendiri itu artinya adalah sepatu. Ya kan? Terus ei di sini dia sebagai kepemilikan, makanya dibunyikannya menjadi e. Abojie. Nah, aboji sendiri itu artinya ayah. Abojie simbal diartikannya menjadi sepatunya ayah. Ingat, mengartikan bahasa Korea itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya sepatunya ayah, tapi posisi penulisan bahasa Koreanya itu ayahnya yang di depan. Tapi juga bukan mengartikannya ayahnya sepatu, ya. Walaupun ayahnya di depan, ini nggak bisa diartikan apa ayahnya sepatu, tapi tetap sepatunya ayah. Jadi mengartikannya itu dari belakang ke depan. Itu bahasa Korea. Seringnya itu seperti itu. Sama kayak misal, ini belum sampai untuk pembentukan kalimat ya, tapi mumpung di sini ada masih ada kaitannya, saya contohkan kata misal ibu masak nasi. Ini bahasa Koreanya itu menjadi posisinya ibunya tetap di depan ya. Itu menjadi 어머니. 어머니가 masak nasi, itu nasinya dulu. Menjadi nasi itu bab. Babel, masak itu yori. Yori. Heo. Ini ya. Ibu memasak nasi menjadi 어머니가 밥을 요리해요. Jadi nasinya yang di depan. Menjadi ibu nasi memasak kayak gitu. Jadinya ibu nasi masak. Juga bukan menjadi nasi masak ibu gitu ya. Tapi jadinya ibu nasi masak. Itu maksudnya penempatan katanya. Karena bahasa Indonesia dan bahasa Korea itu sering kebalikannya untuk mengartikan. Oke, kita lanjutkan ya. Contoh lagi ada kata Oniye Cinggu. Tulisannya oni ei karena di sini ei sebagai kata ganti kepemilikan dibunyikannya menjadi e. Dibaca jadinya Oniye Cinggu. Teman kakak perempuan. Jadi kancane mbakku gitu loh. Temannya kakak perempuan. Contoh lagi, 한국의 tulisannya 한국의 계절. 계절 itu musim. Dibacanya menjadi 한국의 계절 karena dia sebagai kata ganti kepemilikan. Menjadi musimnya Korea atau musim milik Korea. Misal saya contoh di luar ini ada tas. Tasnya adik. Itu
Kalau dalam bahasa Korea menjadi adiknya yang di depan. Adik itu dongseng ya. Bukan tongseng, tapi dongseng. Kata ganti ei. Ei-nya diletakkan setelah dongseng. Jadi dongseng ei tulisannya. Tas itu gabang. Jadi dongsenge gabang. Bukan dongseng ei gabang. Atau gabangnya dongseng. Kalau gabangnya dongseng, berarti jadinya adiknya tas. Gabangnya dongseng. Terus di sini ada lagi singkatan ei sebagai kata ganti kepemilikan. Jadi ei bisa disingkat ketika dia posisinya menjadi kata ganti kepemilikan, tapi di sini singkatannya itu khususnya untuk kata saya atau nanti menjadi milik saya. Terus kata na, aku, itu nantinya yang bisa diartikan menjadi milikku. Tadi kan kayak milik ayah, milik orang ketiga gitu kan. Kalau ini kan milik saya, milik aku, atau milik kamu gitu loh. Itu yang bisa diganti menjadi kata ganti kepemilikan. Ya, dan no, kamu. Yang nanti bisa diartikan menjadi milikmu. Milik saya, milikku, punyaku, milikmu, punyamu. Milik sama punya kan sama ya kan, hanya sinonim saja. Nah, ketika ada saya itu jo. Ditambahkan dengan ei, bukan jo ei, tapi seringnya disingkat menjadi j. Kemudian, nah, aku plus ei bukan menjadi naei, nae, ya. Tapi seringnya dituliskan menjadi ne. No, kamu plus ei sebagai kepemilikan dibunyikannya menjadi disingkatnya menjadi tulisannya ne, tapi kalau untuk milikmu itu dibacanya menjadi ni. Loh, kok ni? Ya, kalau ini bunyinya ni. Ini dibaca ni. Kenapa? Tulisannya kan ne. Iya, tapi karena di sini kan sudah ada ne. Ya, milikku itu kan ne. Ini juga ne. Kalau keduanya dibunyikan ne, kalau misal kita soal itu kan ada soal membaca sama soal mendengar kan. Kalau soal membaca, kita kan sudah tahu tulisannya ya. Kalau ne pakai e yang ini, ya kan? Itu yang artinya milikku. Terus kalau kita lihat tulisan ne yang tulisannya pakai e yang satu ini, yang stripnya keluar, itu yang diartikan milikmu. Itu kalau soal membaca, kita lihat tulisannya. Tapi ketika kita hanya mendengar saja, kalau keduanya dibunyikan ne, itu kan kita nggak tahu dia itu berbicara ne itu yang diartikan milikku atau milikmu. Makanya kalau untuk yang milikmu itu dibunyikannya ni, bukan ne, walaupun tulisannya ne gitu. Kan sering yang pokoknya kan sering nonton drama itu tahu ya. Niga misal. Niga itu kan kamu, nega itu aku. Padahal tulisannya sama-sama nega gitu. Cuma beda e-nya saja, yang satu e strip dalam yang artinya milikku, yang e strip luar itu yang artinya milikmu. Oke, terus untuk selanjutnya di sini ada contoh. Contoh singkatan ei sebagai kata ganti kepemilikan. Di sini ada kata j cikop. Cikop itu profesi. J tadi kepemilikan untuk saya, milik saya, punya saya. Berarti kan dia menjadi profesi punya saya, profesi milik saya, atau profesi saya. J cikop. Kemudian ne sarang. Sarang itu tahu semua ya, artinya itu cinta. Ne itu
kepemilikan untuk saya, untuk aku, milikku. Berarti kan cinta punyaku, cinta milikku, atau cintaku. Contoh yang ketiga ada untuk kamu, milikmu, ada ni ein. Tulisannya ne ein, tapi dibacanya tadi kan untuk membedakan mana milikku, mana milikmu, yang satu dibunyikannya ni. Jadi ni ein. Pacar milikmu, atau pacar punyamu, atau pacarmu, kayak gitu. Ini ya. Jadi untuk aturan pelafalan bunyinya sudah selesai ya. Ya, 15. Ada 15 aturan pelafalan bunyi yang sudah dibahas tadi. Jadi ini aturan-aturan yang untuk dasarnya ya, dasarnya kalian untuk harap diketahui. Kalau untuk hafal langsung, saya nggak menyarankan seperti itu. Saya hanya menyarankan kalian untuk tahu saja dulu, untuk bisanya nanti, karena kita sudah terbiasa ketemu dengan tajwid-tajwid yang tadi itu ketika sudah ke bab belakang, itu kan kita sering ketemu Hangul gitu kan, kita sering membaca. Nah, di situ nanti kalian mulai terbiasa dengan aturan-aturan tersebut. Kayak tadi, kalau misal saya tanya lagi sekarang, kalau biap ketemu nian jadi apa? Lo lupa. Kan nggak masalah. Nanti kan diingatkan lagi kalau ketika kalian lupa. Gitu ya. Jadi jangan merasa terbebani ya. Belajar bahasa Korea itu harus rileks gitu ya. Belajar bahasa asing itu harus rileks, harus memang benar-benar ada kemauan dari diri kita gitu loh. Kalau kita kayak terpaksa ataupun kayak ngerasa aduh gimana ya, bisa nggak ya, kayak gitu ya, nanti itu jadi menghambat belajarnya kalian. Tapi kalau kalian belajar dengan dengan suka hati gitu ya, dengan senang gitu, itu bisa membantu cepat menangkap materinya. Jadi karena kita di sini kan semuanya dari awal, jadi pelan-pelan saja, nggak usah terlalu kayak oh aku harus langsung bisa gitu, itu nggak usah. Gitu. Jadi nanti kalau itu kalian jadi, kalau Taiwan bilang itu yoyali gitu. Jadi kita ada punya bebannya gitu. Oke ya, untuk aturan pelafalan bunyi saya cukupkan sampai sekian dulu. Nanti untuk video-video berikutnya saya share lagi, saya buat lagi. Gitu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.